Biasanya HP kelas mid-range-nya Oppo tuh cuma berfokus ke bagian kamera tanpa memperdulikan bagian performanya. Tapi tidak untuk seri Oppo A78 yang akan saya review kali ini. Menggunakan chipset sekelas Dimensity 700 5G, tentunya bakal punya performa yang cukup mumpuni untuk saat ini. Dijual dengan harga Rp3.999.000, seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari HP ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Kalau masalah desain, Oppo A78 ini cukup terasa familiar ya untuk bentuk desain bodi belakangnya. Namun warna ungunya ini bikin tampilannya makin menarik. Dan tentunya bakal bikin eye-catching banget kalau pas lagi dipakai tanpa soft case. Untuk build quality-nya juga cukup terasa solid dan minim bagian kopong ketika diketuk bodi belakangnya. Di samping kanan bodi cuma ada tombol power yang sekaligus untuk sensor side fingerprint. Di kiri ada tombol volume dan lubang kecil untuk membuka slot SIM card yang bertipe hybrid. Ketipisan bodinya juga tergolong standar, gak tebel dan gak tipis-tipis banget. Overall kalau dilihat dari belakang desainnya tuh udah cakep banget. Tapi begitu lihat desain bagian depan atau layarnya, baru deh kerasa jomplang. Karena masih pakai desain layar poni. Di saat brand lain di harga yang sama, tentunya sudah pakai desain layar Punch-Hole yang lebih kekinian. Ditambah bagian bezelnya juga terasa rada tebel nih, khususnya di bagian dagu. Namun kalau untuk kualitas layarnya, meski berpanel IPS LCD, serta masih beresolusi HD+, tingkat ketajaman dan kualitas warnanya masih tetap terasa bagus. Apalagi sudah pakai dual stereo speaker yang kualitas suaranya sudah lumayan oke. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Di bagian kamera, HP ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel yang berapertur f1.8 yang hanya didukung oleh lensa bokeh 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dibenamkan di bagian poninya ini sebesar 8 megapiksel. Overall untuk hasil foto di mode autonya saja sudah bisa memberikan hasil yang terbilang bagus. Padahal ini fotonya di kondisi yang terbilang pas posisi mendung atau sedikit kurang cahaya. My heart's beating fast when it's looking like that, or his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Think about it all the time. Foto bokehnya juga rapi dengan separasi blur yang terlihat natural. To be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. Untuk hasil foto selfie-nya juga sudah lumayan bagus, baik di mode auto maupun bokehnya. Untuk hasil rekaman videonya juga masih oke, cuma sayang masih cukup terasa aja untuk goncangannya, karena memang belum ada fitur stabilisasinya ya guys. Guys, sekarang aku recording video pakai kamera depannya. Settingannya di 1080p. Cuacanya agak mendung, padahal baru jam 3 sore. Lanjut ke bagian performanya nih. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 700 yang berfabrikasi 7 nanometer, dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 2.2, serta sudah menjalankan ColorOS dan Android versi 13, HP ini juga punya fitur RAM expansion lagi sebesar 8GB yang diambil dari sebagian ROM-nya. Sehingga untuk kebutuhan harian yang standar bakal terasa smooth dan nyaman. Hal ini juga dikarenakan layarnya sudah mendukung refresh rate 90Hz. Bahkan untuk kinerja yang berat sekalipun masih cukup bisa diandalkan. Pengetesan menggunakan Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 360 ribuan. Untuk skor Geekbench 9-nya pun punya skor yang terbilang lumayan. Berikut adalah real experience-nya ketika digunakan untuk menjalankan game SD. Game yang pertama saya tes buat mainin game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Gameplay di settingan terbaiknya ini bisa memberikan pengalaman bermain game yang terasa optimal. Beneran terasa smooth dan minim terasa frame drop. Sensor gironya juga responsif dan gak delay. Serta suhu panas HP juga cenderung masih adem meski sudah bermain selama 1 mas permainan.
Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu ke 42 derajat Celcius. Lalu saya tes buat mainin game seberat Genshin Impact, pakai settingan rata kiri dengan mode 60 fps. Gameplay di settingan terenaknya ini juga masih terasa playable dan tetap bisa memberikan pengalaman bermain yang nyaman. Walau tetap bakal ada frame drop ketika full efek animasi, namun masih tergolong wajar dan masih cukup terasa playable. Palingan cuma suhu panasnya aja nih yang bakal cukup terasa ketika sudah bermain dalam waktu yang lama. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dengan kenaikan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Untuk ketahanan baterainya, saya bilang efisiensi dayanya sudah lumayan bagus nih guys. Saya tes buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sebanyak 5%. Namun sayangnya gagal nih saat dites pakai aplikasi PC Mark. Walaupun saya yakin ketahanan baterainya bakal terasa awet. Hal itu dikarenakan HP ini masih pakai resolusi HD+, serta ditopang dengan kapasitas baterai sekitar 5000 mAh yang didukung pingsan cepat 33W. Untuk fitur lain seperti NFC dan sertifikasi IPX4 juga bisa dirasakan di HP ini. Serta fitur klasik seperti jack audio 3,5 mm pun masih bisa kita temui. Dan saat dicek pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Kesimpulannya untuk sebuah HP kelas mid-range yang harganya sudah mendekati 4 juta, saya rasa Oppo A78 ini memang lebih cocok buat yang nyari HP dengan desain bodi belakang yang cakep, kualitas kamera yang mantap, dan performa yang tetap bisa diandalkan. Kelebihan seri ini memang terasa komplit di sisi fiturnya, sehingga bisa menutupi kekurangannya seperti di bagian layarnya tadi. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Oppo A78 ini? Oh iya, untuk yang berminat membeli HP ini, khususnya yang tinggal di Jogja, bisa langsung cus ke Prima Abadi ya guys. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. You want, I can be a fighter.